ironi sekali ya, kita punya ekosistem sendiri tapi justru PDAO-Swap itu menggunakan Binance Smart Chain karena proses KYB yang masih belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman ya di Jangan On Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga hari ini sehat selalu ya teman-teman ya, bahagia, dan jangan lupa untuk selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui ya teman-teman, supaya kita selalu dikelilingi oleh lingkungan yang positif. Oke teman-teman, untuk sharing-sharing tentang cryptocurrency terkhusus Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang statement dari Picor Team yang menjanjikan bahwa Pi Network ini tuh masih sangat menggairahkan teman-teman. Wow, mantap ya. Nah, seperti apa beritanya kita bahas secara singkat di sini ya teman-teman ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Nah, meskipun menghadapi berbagai kritik dan tantangan, Pi Network itu tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan teman-teman. Salah seorang pengelola node Pi Network namanya John Lang itu melalui akun X-nya itu membocorkan saat ini tuh Picor Team terus bekerja keras di balik layar untuk memperkuat ekosistem. Wah, ini loh berita-berita kayak gini tuh yang kita butuhkan ya untuk meningkatkan kepercayaan kita terhadap Picor Team ya teman-teman ya. Nah, menurutnya Pi Network itu masih menggairahkan teman-teman. Nah, John Lang itu menyarankan investor untuk tidak terburu-buru menjual Bitcoin mereka teman-teman. Meskipun pasar kripto masih dalam fase bearish, keyakinannya didasarkan pada berbagai inisiatif yang sedang dikembangkan oleh Picor Team. Nah, setelah harga Pi Network itu sempat turun hingga kemarin sempat 0,55 ya teman-teman ya, 0,55 dolar. Nah, John Lang itu mencoba membangkitkan optimisme komunitas. Dia menyatakan penurunan harga Bitcoin yang terjadi belakangan ini hanya gangguan kecil dan perjalanan panjang Pi Network teman-teman. Ya, menurut Lang, Picor Team itu sedang fokus pada pengembangan infrastruktur dan kolaborasi strategis teman-teman. Ia meminta komunitas bersabar mengingat kompleksitas dari pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi kita ya sabar aja teman-teman ya. Yang penting support dan tetap tap petirnya. Oke. Mantap. Nah, jadi Lang itu mengatakan, percayalah pada prosesnya. Tim terus bekerja keras di balik layar untuk memastikan Pi Network itu sukses dalam jangka panjang. Itu cuitan dari Lang itu pada tanggal 9 April 2025 Rabu kemarin ya teman-teman ya. Ya meskipun demikian itu Picor Team kan tetap menghadapi kritik ya, karena beberapa pihak mengkritik Picor Team karena lambatnya proses persetujuan KYB untuk proses-proses proyek komunitas. Ketegangan semakin memuncak itu ketika PDAO-Swap meluncurkan NFT tapi justru malah memakai jaringan Binance Chain ya teman-teman ya, BSC, Binance Smart Chain. Nah, itu kan ironi sekali ya, kita punya ekosistem sendiri tapi justru PDAO-Swap itu menggunakan Binance Smart Chain karena proses KYB yang masih belum jelas untuk PDAO-Swap. Nah, itu menurut saya cukup ironi ya, semoga aja nggak terjadi lagi ya teman-teman ya. Nah, namun Lang itu menegaskan Picor Team itu memiliki alasan kuat dalam pengambilan kebijakan teman-teman. Ia mengingatkan investor untuk tidak panik menjual Pi meskipun harga sedang turun. Nah, baru-baru ini Picor Team tuh merilis panduan teknis bagi pengembang yang ingin membangun aplikasi di ekosistem Pi teman-teman. Persyaratannya itu mencakup 1. Pendekatan mobile first, 2. Penggunaan bahasa pemrograman dan framework tertentu, 3. Kebutuhan KYC bagi pengembang, dan 4. Mekanisme pertukaran nilai yang jelas dalam aplikasi. Nah, Picor Team juga mendorong pembuatan aplikasi berbasis DApp teman-teman, platform minigame dan barang virtual.
Nah, selain itu, mereka mengumumkan bahwa lelang domain P itu telah mencapai lebih dari 200.000 bit, teman-teman. Wah, besar sekali ya, cukup besar sih menurut saya. Menunjukkan minat yang tinggi dari komunitas. Nah, ada usulan juga untuk menstabilkan harga Pi Network, teman-teman ya. Nah, beberapa analis seperti Dr. Altcoin itu menyarankan agar Pi Core Team itu melakukan pembakaran koin Pi yang tersimpan di dompet yayasan. Langkah ini tuh diyakini dapat membantu menstabilkan harga ya, teman-teman ya. Di sisi lain, seorang anonim yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto itu mengusulkan pembentukan komunitas Driven Liquidity Pool CDLP yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu ya, di episode sebelumnya. Mekanisme ini tuh memungkinkan investor secara kolektif membeli P setiap bulan untuk menciptakan stabilitas harga. Ya, meskipun harga P Network itu masih fluktuatif, perkembangan di balik layar itu menunjukkan potensi besar, teman-teman ya. Dengan dukungan komunitas dan inisiatif strategis dari Pi Core Team, Pi Network ini bisa menjadi proyek kripto yang sukses dalam jangka panjang. Ya, itu yang kita harapkan ya, teman-teman ya. Pi Network itu bisa menjadi pelopor cryptocurrency dengan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, tapi dengan penambangan menggunakan perangkat yang sederhana gitu. Ya, semoga aja kita tunggu aja apa gebrakan yang dilakukan oleh Pi Core Team sehingga bisa membuat Bitcoin ini harganya melejit ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk episode hari ini. Jangan lupa tonton terus Jagoan on Wheel setiap hari jam 18.00 WIB, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share, teman-teman, supaya Jagoan on Wheel ini bisa semakin berkembang dan bisa selalu memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency kepada teman-teman semua ya. Saya juga nggak bosan-bosan nih teman-teman mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor. Saya hanya membagikan informasi dari artikel-artikel yang saya baca, kemudian saya rangkum dan saya share di sini ya teman-teman ya, supaya teman-teman semua ini bisa terinformasi juga dengan baik. Saya juga nggak ada niatan untuk mengajak teman-teman berinvestasi di koin manapun ya teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, jangan lupa utamakan selalu teman-teman, do your own research supaya teman-teman semua bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan on wheel, di atas roda kita bercerita.